الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah dan pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sejak tadi malam hingga sampai saat sekarang ini, gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil terdengar di seluruh penjuru dunia. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa Ramadan sudah meninggalkan kita. Ramadan sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ramadan sudah berpisah dengan kita. Tentu ini merupakan perpisahan yang sangat menyakitkan bagi kita. Ini merupakan perpisahan yang sangat menyedihkan bagi kita. Idza dzuktal halawat al-wasilah la arabtal murrad al-qati'ah. Jika kamu merasakan manisnya suatu kebersamaan, maka kamu akan merasakan pahitnya suatu perpisahan. Kebersamaan manis kita rasakan selama ini di bulan suci Ramadan, sekarang sudah tidak akan kita rasakan lagi. Di bulan Ramadan kemarin setiap malam kita bisa qiyamul lail, kita bisa sholat sunnah tarawih, tadarusan Al-Quran dan lain sebagainya. Namun pada hari ini kita sudah tidak bisa melakukan hal tersebut. Ini menandakan apa? Ini menandakan perpisahan ini sangat menyakitkan bagi kita. Maka oleh sebab itu, jangan sampai Ramadan ini kita lewati begitu saja. Jangan sampai Ramadan ini hanya seperti angin lalu saja. Jangan sampai Ramadan ini hanya sekedar menyapa kita saja. Hendaknya dengan lewatnya bulan Ramadan ini, dengan kita melewati bulan suci Ramadan ini, bertambah pula keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur dengan syukur yang luar biasa, karena pada hari nan fitri ini kita bisa bersama-sama merayakan Idul Fitri ini bersama keluarga kita yang lengkap, keluarga kita yang utuh, bersama orang tua kita, bersama suami istri kita, bersama anak-anak kita, bersama kerabat, bersama saudara, bersama tetangga kita. Maka ini pantas kita syukuri dengan syukur yang luar biasa. Karena apa? Banyak juga orang yang pada hari ini
banyak juga saudara kita yang sampai saat sekarang ini yang harusnya mereka bahagia menyambut Idul Fitri ini, justru malah mereka melewatinya dengan penuh kedukaan. Banyak di antara saudara kita yang mungkin bulan-bulan lalu sudah ditinggalkan oleh bapak ibunya, bulan yang lalu ditinggalkan oleh pasangan suami istrinya, bulan lalu mungkin ditinggalkan oleh anak-anaknya. Tentu ini merupakan kedukaan bagi mereka, merupakan kesedihan bagi mereka. Maka kita yang hari ini diberikan keluarga yang masih utuh, diberikan keluarga yang lengkap pada saat sekarang ini, maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur dengan syukur yang luar biasa atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Zayyinu a'yadukum bit takbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar, yaumil hisab, yaumil akhirah, di yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallahu biqalbis salim. Ketika itu juga baginda Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan bersama-sama beliau mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, laisal 'id liman labisal jadid. Hari raya itu bukanlah hanya tentang baju baru, bukan hanya tentang pakaian baru, bukan hanya tentang rumah baru, bukan hanya tentang mobil baru, bukan hanya tentang mungkin suami baru dan lain sebagainya. Tapi hari raya ialah bagaimana kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu di momen Idul Fitri ini mari sama-sama kita maknai apa sebenarnya makna daripada Idul Fitri tersebut dan apa yang harus kita maknai daripada Idul Fitri ini. Adapun yang pertama yang harus kita maknai dari Idul Fitri ini ialah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena selama 1 bulan penuh tadi kita berpuasa selama bulan suci Ramadan, yang awalnya di hari-hari lain, di bulan-bulan lain, makan dan minum pada siang hari dibolehkan. Tiba-tiba di bulan suci Ramadan menjadi haram. Yang awalnya di hari lain, di bulan lain, mohon maaf, hubungan suami istri dibolehkan pada siang harinya. Tiba-tiba di bulan suci Ramadan menjadi haram, bahkan diberikan hukuman kafarat. Dan juga ini mengajarkan kepada kita untuk agar kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana, yang mungkin selama ini, selama 11 bulan kita selalu dalam keadaan kenyang. Pada saat itu 1 bulan di bulan Ramadan kita tahu bagaimana rasanya lapar, kita tahu bagaimana rasanya menahan daripada makan dan minum. Begitupun yang saudara kita rasakan ketika mereka dalam keadaan kelaparan. Maka jika kita sudah tahu merasakan hal tersebut, ketika di Idul Fitri ini, setelah kita merasakan 1 bulan perjuangan tersebut, tentu akan ada rasa syukur yang luar biasa dalam hati kita. Tentu akan ada ungkapan syukur yang besar dalam hati kita. Terima kasih ya Allah telah memberikan nikmat ini agar kami bisa melewati 1 bulan puasa Ramadan ini. Jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun makna yang kedua ialah Idul Fitri ialah hari kemenangan. Kenapa dikatakan hari kemenangan? Bayangkan selama 1 bulan penuh tadi juga kita itu menahan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, adapun yang paling besar di dunia ini adalah apa? Hawa nafsu. Selama 1 bulan kita menahan hawa nafsu kita, yang mungkin di luar Ramadan selama ini kita yang jamaah ibu-ibu mungkin kita sering ribah, ngegosip, ngegunjing, lisan kita tidak kita jaga. Pas Ramadan kita menghalangi semua hal tersebut daripada hal-hal buruk seperti itu. Kita tidak berani menghibah. Karena apa? Ketika kita menghibah, ngegosip, akan Allah hilangkan pahala puasa. Maka Allah tidak butuh daripada rasa lapar dan haus kita selama puasa Ramadan tersebut. Maka oleh sebab itu inilah mengapa dikatakan hari kemenangan. Karena apa? Selama 1 bulan penuh tadi kita berjuang mati-matian, kita berjuang habis-habisan, kita berperang habis-habisan melawan sesuatu yang besar. Itu hawa nafsu kita tadi. Ketika kita berhasil melawan hawa nafsu tersebut, maka apa? Di hari nan fitri ini kita pantas merasakan kemenangan
iman tersebut dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang ketiga daripada Idul Fitri ialah yaitu kembali pada fitrahnya. Maka siapapun kita yang selama 1 bulan penuh tadi berpuasa dengan iman dan takwa kita kepada Allah, maka kita pantas pada hari ini kembali kepada sucinya, kembali pada bersihnya. Maka oleh sebab itu para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari nan suci ini mari kita sucikan hati kita dari berbagai penyakit hati yang mungkin ada di dalam hati kita sampai saat sekarang ini. Alangkah sedihnya kita jika sampai hari ini kita masih menyimpan rasa dendam dengan saudara kita, rasa sakit yang kita ingin membalas kepadanya, maka ini akan menghapuskan atau menghilangkan ibadah kita atau pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah 1 bulan ini kita lewati Ramadan dengan penuh likah-liku yang luar biasa, dengan penuh godaan-godaan yang luar biasa, dengan penuh hawa nafsu yang luar biasa ingin menghantam kita. Maka pantas hari ini jika kita berhasil melewati itu, kita pantas dikatakan kembali pada sucinya. Namun daripada itu, untuk kembali kepada sucinya, hati kita benar-benar harus bersih. Kalau hati kita masih kotor, hati kita masih sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain di hari nan fitri ini, bisa dikatakan mungkin bisa jadi ibadah kita selama 1 bulan Ramadan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana kita melihat orang-orang yang berhasil puasanya di Idul Fitri ini? Bagaimana kita melihat orang-orang yang puasanya sukses selama Ramadan tadi di hari raya Idul Fitri ini? Yang pertama yaitu dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya apa para jamaah? Yang sebelum Ramadan tadi dia ini adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang lokek kalau bahasa Jambi kita. Pas Ramadan tadi ternyata apa? Kita berlomba-lomba berbagi, kita bersedekah, kita menyisihkan harta kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. 30 hari lamanya kita istiqomah melakukan hal tersebut. Insya Allah di hari nan fitri ini kita akan menjadi orang yang suka berbagi, menjadi orang-orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghais, orang yang bisa meredam amarah. Yang sebelum Ramadan tadi dia pemarah, dikit-dikit tersinggung. Ketika Ramadan kita menjalani puasa tadi, kita benar-benar menahan amarah kita untuk tidak marah, sehingga akhirnya ketika selesai Ramadan di hari nan fitri ini kita menjadi orang-orang yang penyabar. Dan yang terakhir ialah wal afina 'anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka inilah puncak daripada Idul Fitri, ketika kita dengan mudah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita yang mungkin pernah menyakiti kita, yang mungkin pernah menghardik kita, yang mungkin pernah menghina kita, yang mungkin pernah memfitnah kita. Jika pada hari ini kita mudah memaafkan kesalahan mereka, insya Allah kita inilah orang-orang yang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini ada 2 hal yang harus kita ingat dan 2 hal yang harus kita lupakan. Adapun 2 hal yang harus kita ingat ialah kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Untuk apa kita mengingat kebaikan orang lain kepada kita? Agar kita senantiasa bisa meniru suri tauladan sifat baiknya. Dan untuk apa kita mengingat kesalahan kita kepada orang lain? Agar kita senantiasa bisa introspeksi diri, merubah kesalahan tersebut. Dan 2 perkara yang harus kita lupakan dalam hidup ini ialah kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Untuk apa kita melupakan kebaikan kita kepada orang lain? Agar kita senantiasa ikhlas dalam melakukan kebaikan tersebut. Dan untuk apa kita melupakan kesalahan orang lain kepada kita? Inilah puncaknya, agar kita dengan mudah memaafkan kesalahan orang tersebut, agar senantiasa menjadi orang-orang yang pemaaf. Wal afi na'anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka sebagai penutup daripada tausiah kali ini, ada sebuah cerita yang luar biasa. Waktu itu Rasulullah mengingatkan kepada sahabatnya Abdullah ibnu Amr, ya Abdullah,
bahwasanya di sudut desa sana ada seorang pemuda ahli sorga. Maka Abdullah ini penasaran, ingin melihat amalan apa yang dilakukan oleh pemuda ini sehingga dikatakan sebagai ahli sorga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ia bertamu di rumah pemuda ini. 3 hari lamanya ia bertamu. Di hari pertama dia lihat apa saja amalan yang dilakukan oleh pemuda ahli sorga ini. Ternyata hanya sholat 5 waktu saja. Hanya sholat 5 waktu saja yang ia lakukan. Maka masuk hari kedua, dia lihat lagi amalan ibadah yang dia lakukan. Hanya sholat 5 waktu saja. Sampai di hari ketiga dia lihat lagi, ternyata tidak ada amalan yang istimewa, tidak ada ibadah yang spesial yang dia lakukan. Hanya sholat 5 waktu saja. Hingga sampai di hari ketiga tadi dia sadar dan dia pamit kepada pemuda ini. Wahai Fulan bin Fulan, katanya, bahwasanya aku bertamu di rumah engkau ini, Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli sorga. Makanya aku penasaran dan aku ingin tahu ibadah apa yang engkau lakukan, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli sorga. Dan ternyata amalan engkau, ibadah engkau hanya sholat 5 waktu saja. Kok bisa Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli sorga? Maka apa jawab pemuda ini? Wahai Abdullah ibnu Amr, mungkin karena satu amalan inilah yang membuat baginda Rasulullah mengatakan aku adalah ahli sorga. Apa amalannya? Dan amalan ini pemirsa bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita amalkan, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun amalan ahli sorga ini ialah, apa kata beliau? Setiap malam sebelum saya tidur, saya menadahkan kedua tangan saya di hadapan Allah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan ya Allah, aku maafkan ya Allah bagi siapapun orang yang menyakitiku, menghardikku, menzolimiku, menghinaku, siapapun manusianya ya Allah, siapapun orangnya ya Allah yang menyakitiku ya Allah, aku maafkan semua kesalahannya ya Allah. Dan ternyata inilah rahasianya kenapa Rasulullah mengatakan pemuda ini ahli sorga, karena dalam hatinya penuh dengan pintu maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah dan pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak bukan gading namanya. Tak ada manusia yang tak bersalah bukan manusia namanya. Undur makola wala tandur man kola. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang berkata. Mudah-mudahan di hari nan fitri ini kita sama-sama memaafkan semua kesalahan siapapun orang yang mungkin pernah menyakiti kita pada hari nan fitri ini. Kita dengan lapang dada memaafkan kesalahan mereka. Ila akhir, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang di rumah maupun di studio, tadi kita Masya Allah ya sudah mendengarkan dan juga menyimak secara bersama ya tentunya tausiah ceramah agama terkait tentunya dengan makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, dan juga yang tentunya yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Isnaini Al-Faruq MPD ya, Masya Allah ya. Ini tentunya sebagai pencerahan dan juga sebagai petunjuk menuju jalan kebenaran dan juga petunjuk ya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun di studio ya, masih tentunya ditemani bersama saya Rivaldo ya, sambil menikmati di momen hari Lebaran, menikmati ketupat dan juga rendang ya, Masya Allah enak banget kan ya. Tentunya sesaat lagi jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan saksikan perform musik religi yang tentunya sangat merdu sekali. Tentunya inilah dia Rihlatun Nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suara takbir bergema di
kira jua yang tua dan muda, semua turut bergembira berbahagia, merayakan hari raya penuh ceria. Selamat berhari raya kami ucapkan pada semua. Selamat berhari raya, kalimah maaf selalu dipinta. Selamat berhari raya, mohon ampunan segala dosa. Selamat berhari raya, suburkan kembali rasa bersaudara. Selamat berhari raya, semoga kita kembali pada fitrah semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suara takbir